Selamat pagi anak. Pagi Pak, sore kali Pak. Seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan berdoa. Jadi siapa yang bisa membawa kita dalam doa? Terima kasih Ari. Sebelum masuk pada materi baru, kita akan melihat dulu kehadiran. Hadir semua? Hadir Pak. Ada yang tidak hadir? Anak kami semua, sebelum kita masuk pada materi baru, masih ingat dengan materi sebelumnya tentang struktur dan fungsi tumbuhan? Masih Pak. Apa saja yang masih diingat di materi tersebut? Ada silen dan phloem Pak. Betul sekali. Nah, sekarang kita masuk pada materi baru yaitu tentang sistem pencernaan pada manusia. Jadi, pada materi ini ada beberapa hal yang perlu kita pahami bersama. Salah satunya adalah tentang tujuan pada pembelajaran ini, yaitu satu, melalui pendekatan saintifik dengan model problem based learning berbasis diskusi, peserta didik diharapkan dapat menganalisis kandungan nutrisi pada makanan dengan jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan tanggung jawab. Nah, begitu juga pada tujuan keterampilannya, yaitu peserta didik diharapkan dapat membuat poster tentang kandungan nutrisi pada bahan makanan dengan jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan tanggung jawab. Jadi, selain tujuan, kita juga ada manfaat dalam pembelajaran ini. Antara lain, setelah mempelajari materi ini, diharapkan anak-anak kami akan terbantu memilih makanan yang sehat serta mengetahui nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi, oleh karena itu, di sini pada pembelajaran ini, pada materi ini, kita ada penilaian. Ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan, dan ada juga penilaian keterampilan. Jadi diharapkan anak-anak semua akan berperan aktif dalam pembelajaran ini. Jadi sebelum kita lanjut lebih dalam tentang materi ini, Bapak akan tampilkan video tentang materi sistem pencernaan pada bagian nutrisi. Anak-anak silakan simak, silakan perhatikan tentang video dimaksud. Udah bisa nampak anak-anak? Jadi di sini ada jenis-jenis nutrisi, silakan perhatikan. Makanan yang kita konsumsi seharusnya tidak hanya sekedar mengenyangkan, tetapi dibutuhkan yang banyak. Terlebih dahulu, buah-buahan merupakan berserat yang baik. 9,3 kilokalori per gram. Lemak jenuh dan dari video yang telah kalian amati, apakah ada hal-hal yang perlu kalian tanyakan? Ya, si Sukma. Di video tadi ada lemak jenuh, lemak tidak jenuh itu apa itu Pak ya? Lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Sukma Dini. Ya, di antara anak kami ada yang bisa menjawab? Silakan. Lemak jenuh itu lemak yang tidak bisa terurai Pak, akan mengendap di dalam tubuh. Kalau bahasanya tuh lemak jahat gitu yang pernah saya dengar Pak, yang bikin kolesterol. Ya, adalah lemak yang bisa menimbulkan penyakit. Jadi lagi. Ya, kalau tak jenuh berarti lemak yang sebetulnya dibutuhkan juga oleh tubuh. Jadi bukan berarti kita nggak boleh makan yang berlemak begitu. Mungkin lemaknya yang baik seperti dari alpukat begitu. Betul sekali Kak. Nah, masih ada lagi anak-anak kami? Menurut anak-anak kami, mengapa kita butuh makanan? Agar kita bisa
Berjalan, Pak. Ya, betul sekali. Pak. Betul. Ya, Agar kita bisa semangat, Pak, untuk beraktivitas. betul. Untuk sumber energi, Pak. Ya, betul sekali, Sukma. Selanjutnya, apa sebenarnya yang terkandung dalam makanan hingga setelah kita memakannya kita dapat melakukan berbagai aktivitas? Pak. Ya, si Yusri, silakan. Iya, karena di dalam makanan itu Pak mengandung karbohidrat. Jadi itulah Pak. Ya, betul sekali karena di dalam makanan terdapat karbohidrat. Masih ada lagi? Ada protein juga, Pak. Ada proteinnya. Ada lagi dari si Andi? Vitamin, karena mengandung vitamin, Pak. Nah, itu betul sekali semua jawabannya itu udah benar semua karena di dalam makanan yang kita konsumsi itu terdapat nutrisi, terdapat vitamin, terdapat gizi. Nah, sehingga dengan kita mendapatkan nutrisi tersebut sebagai sumber energi, kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, sekarang Bapak akan memberikan KPD kepada anak kami. Silakan kerjakan. Jadi kemarin Bapak telah atau minggu lalu telah pesankan tentang kemasan makanan untuk dibawa pada hari ini. Jadi pada kemasan makanan tersebut memiliki tabel atau daftar nutrisi. Jadi berdasarkan kemasan itu, anak-anak kami akan melihat kandungan nutrisi yang terdapat pada kemasan tersebut. Jadi di sini pada pembelajaran kita ini, pada LKPD ini, di sini ada langkah-langkah kegiatannya. Jadi silakan baca, silakan amati. Jadi di sini ada contoh tentang kemasan makanan tersebut. Jadi contoh ini tidak persis dengan yang harus kalian bawa seperti yang saya sampaikan minggu lalu. Jadi nanti anak-anak kami pada kemasan itu ada daftar nutrisi, silakan input menurut pengamatanmu kandungan pada kemasan tersebut di kotak atau tabel yang telah disediakan di bawah ini. Kemudian nanti setelah memperhatikan atau mengamati kemasan tersebut, maka kerjakan pertanyaan di bawah ini dan diskusikan bersama kelompoknya. Jadi kelompoknya kemarin tidak berubah seperti yang telah dibentuk seperti biasa. Jadi silakan dikerjakan. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Aimana udah siap? Nah, saya rasa waktunya sudah cukup. Nah, sekarang silakan presentasikan hasil diskusinya masing-masing. Silakan per kelompok 1 orang. Dari kelompok 1, silakan. Ya, silakan Sulfika. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan berikan kepada saya. Di sini Pak, hasil diskusi kelompok kami mengenai nutrisi dari kemasan ini yang diidentifikasi. Kalau makanan instan itu tidak baik untuk tubuh kita dan tidak memenuhi gizi, karena di sini saya lihat di komposisinya itu hanya mengandung karbohidrat dan mineral. Terima kasih, itu jawaban yang benar. Dari kelompok lain bagaimana hasil diskusinya? Dari kelompok 2, dari Irmayani, bagaimana Irmayani? Ya, betul sekali. Bagaimana kelompok lain, ada tanggapan atau ada sanggahan dari yang disampaikan oleh temannya Irmayani? Nah, itu betul sekali bahwa makanan kemasan yang serba instan itu tidak baik untuk
kebutuhan gizi sehari-hari. Jadi jawaban dari kelompok 1 dan kelompok 2 sudah benar, sudah luar biasa, dipertahankan. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, maka kita akan merefleksikan materi pembelajaran yang kita pelajari ini dari awal sampai akhir. Waktunya sudah cukup. Siapa yang bisa di antara anak-anak kami? Pencernaan, yaitu gangguan, yaitu kalau misalnya mengenai makan itu posisi makanan, gizi segala apa. Mungkin itu, Pak. Nah, satu lagi, mari kita akan simpulkan hasil pelajaran kita per hari ini. Menurut saya, Pak, makanan yang sehat bagi tubuh kita itu makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Itu pun, Pak, kita harus mengetahui berapa yang harus kita konsumsi. Kita harus membatasi diri agar tubuh kita tetap sehat. Oke, Pak. Betul sekali. Bahwa makanan yang kita konsumsi itu harus makanan yang bergizi. Iya, Pak. Sayuran, daging, buah, dan susu. Makanan instan tidak boleh sembarang dikonsumsi. Akan kesehatan. Sebelum kita pulang, lihat halaman 31, ada tugas di situ, ada soal pilihan ganda. Silakan kerjakan sebagai PR di rumah nomor 1 sampai nomor 5. Selanjutnya minggu depan kita akan mencari tentang organ-organ pencernaan. Jadi silakan membaca di rumah, siapkan diri untuk menghadapi pembelajaran berikutnya. Jadi seperti biasa, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, silakan siapa mau yang membawa kita dalam doa? Ya, silakan si Ari. Ya, demikianlah pembelajaran kita pada hari